Seorang Seorang kakek 60 tahun di Blitar, Jawa Timur mencabuli 6 anak di bawah umur. pelaku yang merupakan tokoh agama di lingkungan tempat tinggalnya mencabuli para korban yang berbelanja di toko miliknya. Kakek 60 tahun ini dilaporkan mencabuli 6 anak di bawah umur di lingkungan tempat tinggalnya. Ironisnya, perbuatan cabul pelaku yang merupakan tokoh agama di kampungnya ini sudah berlangsung sejak 2017 lalu. Pelaku beraksi saat rumahnya sepi dan para korban datang berbelanja di tokonya. Korban diancam tidak diberikan uang kembalian jika menolak keinginannya. Pasti buka ya hanya sebentar, nggak ada orang seperti itu aja. Kalau istri biasanya ke siapa? Ya di situ itu. Terus istri tahu nggak Pak kalau Bapak melakukan itu pada anak-anak itu? Ya pernah untuk gitu tapi Pernah kepergok? ya tapi enggak hanya udah keluar itu tahu sampai. Sementara itu, polisi sudah menerima laporan dari 6 orang tua yang anaknya menjadi korban pelaku. Namun diduga masih ada korban lain yang tidak berani melapor. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi iNews melaporkan. Selengkapnya terkait pengurus masjid yang mencabuli 6 anak di bawah umur sudah bergabung bersama kami Kapolres Blitar AKBP Yudi Heri Setiawan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore, Mas. Iya, langsung saja Pak, dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, apa yang ada di kepala oleh pelaku ini sehingga tega melakukan aksi bejatnya? Jadi begini, Mas, berdasarkan daripada hasil pemeriksaan terhadap pelaku, bahwa pelaku adalah dengan inisial M dengan umur 60 tahun. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan bahwa dapat simpulkan bahwa yang bersangkutan adalah hiperseks. Mengapa kemudian korbannya ini merupakan anak-anak, Pak Yudi? Jadi memang yang bersangkutan pada saat rumahnya kosong, jadi pelaku menjual barang-barang, membuka toko, jadi ada anak-anak yang datang untuk membeli, kemudian dilakukan rayuan untuk dapat mengikuti ke dalam rumah. Oke, untuk para korban sengaja dicari yang merupakan tetangga atau seperti apa Pak? Jadi korban yang ada adalah yang tinggal di sekitar tempat tinggal daripada pelaku. Jadi pelaku melihat ketika ada anak-anak yang berbelanja di rumahnya, kemudian diiming-imingi ketika melakukan pembayaran, kemudian kembalian uangnya tidak diberikan, kemudian diajak masuk ke dalam rumahnya. Dan dilakukan kegiatan-kegiatan seperti memegang dan sebagainya. Iya, Pak Yudi, aksi bejat ini kan sudah dilakukan pelaku sejak tahun 2017. Mengapa kemudian baru terungkap sekarang? Ya, jadi kegiatan yang dilakukan itu dari 2017 sampai 2020. Jadi kemarin ada beberapa daripada orang tua yang melaporkan ada kejanggalan-kejanggalan, melaporkan kepada kita dan kita lakukan penyelidikan, kemudian barulah terungkap bahwa telah terjadinya kegiatan, dapat dikatakan kegiatan yang memperlakukan anak di bawah umur itu tidak baik. Oke, satu hal yang disebutkan miris dari fakta yang terungkap dari kejadian ini adalah aksi bejat ini dilakukan di atas perlengkapan ibadah. Betul demikian, Pak? Betul, Pak. Jadi di beberapa barang bukti yang kita sita, salah satunya adalah sejadah warna merah. Karena memang pelaku itu adalah guru agama juga. Jadi sebagai orang yang mengajarkan tentang keagamaan di lingkungannya. Oke, selain guru agama, disebutkan yang bersangkutan juga pengurus masjid. Apa sebetulnya yang dilakukan beliau di masjid, Pak? Jadi kegiatan mengajarnya biasa dilakukan di masjid atau di rumahnya. Jadi memang
yang bersangkutan adalah di lingkungannya. Bagaimana kemudian profil pelaku ini, Pak? Anda tadi menjelaskan pelaku adalah guru agama, di samping itu ternyata dia juga memiliki toko ya, Pak ya? Pada hasil pemeriksaan, tujuan kepada pelaku tersebut yaitu hiperseks. Tentunya ini nanti akan kita dalami lagi sejauh mana bahwa perilaku penyimpangan seks ini oleh pelaku tersebut. Iya, Pak Yudi, mengingat aksi bejat ini sudah dilakukan pelaku cukup lama ya, sudah lebih dari 3 tahun, hampir 4 tahun. Apakah ada kemungkinan korbannya lebih dari 6 orang? Ya, kemarin ada rencananya dari beberapa orang tua akan melaporkan kembali. Makanya kami mengimbau kepada masyarakat yang merasa di lingkungan yang ada di Desa Kembloko untuk dapat melaporkan apabila memang menjadi korban daripada pelaku tersebut. Baik, terima kasih AKBP Yudi Heri Setiawan, Kapolres Blitar sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.